Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan saya, Pendeta Debbie Kalangito Hatta, kita mensyukuri di mana sepanjang hari ini kita boleh melakukan segala aktivitas, pekerjaan kita, bahkan segala hal yang kita lakukan dalam kekuatan dan pimpinan Tuhan. Dan pada malam ini sebelum kita beristirahat, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu di malam hari ini ketika kami boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan senantiasa, karena hari ini boleh kami lalui dalam kekuatan Tuhan. Dan saat ini ketika kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik dan benar. Dan kami boleh dibangunkan pada esok pagi dalam kekuatan yang Tuhan anugerahkan untuk kembali melakukan segala aktivitas kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Yesus, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 146 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan menyatakan, hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga, lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ada kisah seorang perempuan yang dalam kehidupannya ia memiliki banyak harta. Keseharian hidupnya ia jalani dengan penuh sukacita. Artinya dia bersyukur karena tidak ada yang kurang dalam dirinya. Apa saja yang dia inginkan dapat dia peroleh. Segala sesuatu dengan mudah ia dapatkan. Dan ia hidup seorang diri dalam hal ini. Suatu ketika Bapak Ibu, ketika dia menikmati apa yang dia miliki dalam hidup ini, dia merasa puas sekali. Sampai pada ia mengalami satu persoalan yang sangat berat. Ketika ia diperhadapkan dengan satu penyakit luar biasa yang tidak dapat disembuhkan. Menurut para medis, berat untuk dipulihkan kembali. Lalu dengan harta yang dia miliki sedikit demi sedikit, dia mulai mengeluarkan semuanya untuk pembiayaan penyakitnya. Ia mulai hilang pengharapan, putus asa. Di awal ia masih bersemangat karena dia melihat bahwa hartanya masih banyak. Ia masih mempunyai uang yang banyak untuk bisa mengobati dirinya. Lambat laun ia mulai mengalami suatu stres karena dia mulai melihat bahwa hartanya mulai berkurang, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak. Sebagai manusia, kekhawatiran mulai melanda dirinya. Ditambah dengan penyakitnya ini, semakin terpuruklah dia.
Di saat dia merasa terpuruk, dia mulai ingat pada Tuhan. Biasanya Bapak Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasih Tuhan, biasanya kita jadikan Tuhan itu, mohon maaf, seperti ban serep. Nanti kalau sudah tidak mampu, sudah tidak berdaya, baru kita cari Tuhan, baru kita ingat Tuhan. Hal ini yang dilakukan juga oleh si ibu ini. Ketika dia melihat bahwa hartanya mulai habis, hartanya mulai terkuras, timbul rasa khawatirnya. Lalu dia ingat pada Tuhan. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu menolongnya. Hanya Tuhan yang mampu menguatkannya. Harta benda dan semua yang ia miliki bukanlah sebuah jaminan. Karena semuanya pasti akan hilang. Semuanya akan lenyap. Tapi hanya Tuhan yang mampu menolong dia, mengeluarkan dia, memberikan ia kekuatan, memberikan ia pengharapan bahwa ia tidak sendiri. Dan oleh sebab itu, dia menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Dia mulai merubah cara pandangnya. Dia mulai mengubah apa yang dia lakukan selama ini dan menyadari bahwa itu salah. Kekeliruannya sangat besar ketika dia mengandalkan sesuatu yang bersifat fana. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pemazmur dalam bacaan kita juga demikian. Dia melihat bahwa hidup kita ini hendaknya tidak tergantung pada manusia ataupun harta benda. Tapi hidup kita ini hendaknya kita gantungkan, kita letakkan, kita serahkan semuanya pada Tuhan. Karena apa yang kita punya, kalau mungkin saat ini kita berada dalam situasi dan kondisi yang nyaman, suatu saat mungkin tidak. Mengapa? Seiring dengan berjalannya waktu Bapak Ibu, usia yang muda akan menjadi tua. Lalu kita yang bekerja akan pensiun. Dan itu manusiawi atau terjadi dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu terus berjalan seperti itu. Dan hanya Tuhan yang tidak pernah berubah. Hanya Tuhan satu-satunya yang mampu menolong kita. Kita tidak bisa menggantungkan hidup kita pada manusia. Kenapa? Karena suatu saat manusia itu bisa saja mengecewakan kita. Suatu saat manusia itu bisa saja tidak memenuhi apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Demikian juga dengan harta benda kekayaan. Tapi kalau Tuhan, Mazmur mengatakan, hanya Dia satu-satunya penolong, satu-satunya yang bisa memulihkan kehidupan kita, satu-satunya orang, satu-satunya Allah, dan tidak ada Allah lain selain Dia yang mampu memberikan kita kekuatan iman untuk menjalani kehidupan ini, pengharapan. Sehingga pemazmur meyakinkan kita lewat pembacaan firman Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya lah harapan kita. Makanya di ayat 5 itu dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jadi di malam hari ini Bapak Ibu, ketika kita kembali merenung perjalanan hidup kita, tidak terasa 1 tahun sudah kita menjalani masa pandemi ini. Banyak peristiwa yang terjadi, bukan hanya itu. Peristiwa-peristiwa yang baru-baru terjadi, pemboman dan sebagainya, bencana alam di NTT, dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Membuktikan bahwa hanya pada Allah saja harapan kita. Dialah penolong kita, tidak ada yang lain. Dan inilah yang membuat kita untuk selalu berserah kepada Tuhan. Menyerahkan juga hidup kita di malam hari ini pada Tuhan. Karena ketika kita tidur, Tuhan membuka mata untuk melihat dan menjaga Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekalian. Mata kita tertutup, mata Tuhan terbuka, mengawasi kita. Dan Dialah sumber kekuatan itu. Dialah sumber penolong yang selalu setia menjaga Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekalian di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi bersyukurlah kita memiliki Tuhan yang selalu memberikan kita pengharapan dalam menjalani hari-hari ke depan. Dan di malam hari ini
marilah kembali kita menyerahkan hidup kita dalam tangannya. Di dalam istirahat malam kita tahu bahwa mata kita terpejam, tapi mata Tuhan terbuka dan tertuju pada kita pribadi lepas pribadi, bahkan mengawasi rumah kita, menjauhkan kita dari segala hal yang buruk, karena Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara anak-anak sekalian. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara serta anak-anak sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau kami boleh ada di malam hari ini, dengan segala kesibukan kami dari pagi sampai saat ini, itu karena Tuhan. Waktunya bagi kami untuk beristirahat. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kami dan menguatkan kami, bahwa kami tidak sendiri dalam hidup ini. Ketika kami tertidur, Tuhan mengawasi kami. Engkaulah penolong kami ya Tuhan. Di dalam kesesakan kami, di dalam keterpurukan kami, Engkau hadir. Kalau manusia meninggalkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, untuk setiap anugerah-Mu, berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Di malam hari ini sebelum mata kami terpejam, kembali kami mengingat akan cinta kasih Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lalui. Mungkin hari-hari yang kami lalui, khususnya hari ini, ada banyak hal yang kami temui, kami dapati sepanjang hari ini. Ada hal baru, bahkan mungkin biasa saja. Terlepas dari semuanya itu Tuhan, kami percaya bahwa kami ada karena nafas hidup yang Kau anugerahkan. Kalaupun saat ini kami belum bisa menyelesaikan pergumulan kami, masalah-masalah kami percaya bahwa ada waktu yang akan Tuhan tentukan. Kami dapat melewati semua proses ini karena pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, hamba berdoa bagi semua kami, para orang tua, anak-anak, para lansia, para janda, duda, anak yatim piatu, siapapun kami ya Tuhan, yang saat ini mendengarkan renungan ini. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan, hamba serahkan kehidupan mereka dalam tangan kasih-Mu. Kau jamah mereka yang lemah letih, berbeban berat, bahkan yang berada dalam berbagai beban karena sakit penyakit, pergumulan-pergumulan yang berat ya Tuhan. Hamba berdoa dan serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan menjadi penolong bagi mereka di dalam kesesakan mereka. Demikian juga untuk bangsa dan negara ini. Bagi saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, Tuhan kuatkan. Secara khusus saudara-saudara kami yang ada di NTT. Ya Tuhan, apapun peristiwa yang terjadi, ajar kami untuk selalu bergantung pada Tuhan. Ajar kami untuk selalu menaruh harapan hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur hati kami di malam hari ini. Dan kami menyerahkan istirahat kami ini dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, serta adik-adik sekalian, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.